Halo Sobat KSE, gimana nih kabarnya? Pembukaan beasiswa KSE ini telah resmi dibuka buat teman-teman yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan dan juga ingin bergabung dalam komunitas keren. KSE adalah solusinya. Ini adalah kesempatan emas buat kalian, so jangan sampai ketinggalan ya. Bersama aku Najwa Haura yang bakal nemenin kalian semua dalam beberapa menit ke depan, dimana lagi kalau bukan ngobrol bareng seputar beasiswa KSE. Oke, pada episode perdana ini kita bakal mengundang bintang tamu keren yang dimana beliau adalah Wakil Ketua Paguyuban KSE Untirta Kabinet Cemara tahun 2023 sampai 2024. Ada yang tahu siapa? Mungkin kita bisa polling di atas ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja panggilkan Kak Salsa. Sore Kak, lancar puasanya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo teman-teman. Halo, oke Kak. Terima kasih udah nyempatin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol santai di KSE ini. Pasti kalian udah penasaran banget kan, aku dan Kak Salsa bakal ngobrol apa aja sih kali ini. Yuk simak di segmen Cetar KSE, cerita tentang asiknya rame-rame ngobrol KSE. Oke Kak, karena kan pembukaan beasiswa KSE ini telah resmi dibuka ya Kak. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sobat KSE ini gitu. Mereka tuh pada kepo tentang apa sih KSE itu, gimana sih kegiatannya dan juga lain-lainnya. Kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Oke Kak, mungkin Kak Salsa boleh perkenalan diri dulu dari nama dan juga kegiatannya apa sekarang dan dulu di KSE menjabat sebagai apa. Oke, terima kasih buat Aura. Sebelumnya teman-teman aku mau izin perkenalan diri. Kenalin, nama aku Salsa. Sekarang aku baru lulus sebagai mahasiswa lulusan pendidikan kimia, dan sebelumnya di Karya Salemba 4 di beasiswa KSE di Paguyuban KSE Untirta aku diamanahkan sebagai wakil ketua umumnya gitu. Oke, berarti Kak Salsa sudah di KSE ini udah berapa lama Kak? Aku nerima beasiswa KSE ini dari semester 3 sampai aku lulus di semester 8 kemarin. Berarti kurang lebih sekitar 2 tahun setengah. Oke, 2 tahun setengah ya. Oke, mungkin selama itu 2 tahun setengah, gimana sih Kak Salsa memandang KSE ini, seperti apa KSE ini di mata Kak Salsa gitu? Oke, mungkin kalau di mata aku ya, sebagai penerima beasiswa KSE, yang pertama mungkin dapat benefit yang luar biasa karena beasiswa KSE itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh yayasan bernama Yayasan Karya Salemba 4. Jadi Yayasan KSE ini sebagai jembatan antara donatur yang ingin memberikan bantuan pendidikan berupa uang ataupun ragam kegiatan lainnya dan diberikan kepada Yayasan Karya Salemba 4, kemudian di manage. Jadi KSE ini, Yayasan KSE sudah bermitra dengan 35 PTN di Nusantara di seluruh Indonesia. Jadi sekarang kurang lebih penerima beasiswanya lebih dari 300 mahasiswa mungkin yang sudah diberikan bantuan oleh Yayasan Karya Salemba 4, dan kebetulan donatur yang ada di dalam Yayasan Karya Salemba 4 ini beragam ya, mulai dari sektor keuangan ataupun sektor-sektor pendidikan yang memang mereka punya program yang ingin memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk berkembang lebih baik gitu. Oke, menarik banget kan. Oke Kak, Kak Salsa tahu beasiswa KSE ini dari mana? Dari berbagai banyaknya beasiswa yang ada di Untirta. Kenapa Kak Salsa jatuh hati dan memilih KSE gitu? Oke, mungkin ini cerita yang lumayan menarik ya, karena yang pertama aku sebetulnya nggak tahu apa-apa nih tentang KSE atau di Untirta tuh, bahkan aku belum tahu kalau ada beasiswa yang bisa ngebantu kita selama kuliah gitu kan. Karena waktu itu masuknya lagi masa pandemi juga, jadi kebetulan cuma scroll media sosial dan salah satu sahabat aku itu ngasih tahu kalau ada pembukaan beasiswa KSE namanya. Nah aku scroll, aku cek, ternyata syarat daftarnya pun mudah dan juga itu bisa mulai untuk mahasiswa semester awal juga masih bisa gitu, karena waktu itu masih maba kan. Jadi aku kayak seneng banget bisa apply beasiswa ini karena syaratnya nggak susah dan juga nggak ada minimal semester berapa nih udah bisa joinnya gitu.
Oke, ada nggak sih Kak Sasa punya nggak sih kayak tips biar bisa keterima gitu di beasiswa KSE dan bergabung dalam paguyubannya gitu? Oke. Kalau tips mungkin waktu itu aku kebanyakan lebih ke beruntung sih ya. Karena yang pertama syarat beasiswa KSE secara administrasi ya mahasiswa aktif, terus kemudian semester, dan yang paling penting adalah beasiswa KSE ini ngutamain yang namanya esai. Esai untuk syarat daftar di beasiswa KSE itu lumayan banyak, dari mulai kenapa milih beasiswa KSE dan juga tujuan-tujuan lebih mendalam lah, kenapa kamu milih jurusan kuliah yang sekarang, terus kenapa 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa. Itu kan kayak awalnya aku nggak pernah mikirin mau jadi apa nih. Nah, ketika apply beasiswa KSE, aku baru mikirin nyusun bahwa oh, aku alasan masuk jurusan aku tuh ini, terus kemudian alasan beasiswa KSE itu mungkin lebih ke kalian bisa nulisnya bahwa nggak cuma butuh uangnya, tapi kalian nih pengen bikin diri kalian itu lebih bermanfaat, terus lebih upgrade baik dari secara skill ataupun hard skill kalian gitu. Jadi usahain ngejelasin di esainya itu nggak cuma tujuan kalian itu biar dapat uangnya, tapi pengen dapat benefit apa sih ketika kalian udah diterima di beasiswa KSE. Karena aku juga kepoin beasiswa KSE ini, itu dia nggak cuma ngasih uang saku, tapi dia juga punya banyak banget program mulai dari soft skill ataupun hard skillnya. Baik soft skillnya itu bisa nambah benefit ke diri kita, mungkin karena aku dari jurusan pendidikan, tapi ternyata ketika join di beasiswa KSE itu aku bisa dapetin banyak hal, mulai dari soft skill kayak financial literasi atau literasi keuangan yang dari awal aku nggak pernah mikirin bahwa oh ternyata manajemen keuangan itu penting gitu kan, investasi itu penting gitu. Terus kemudian leadershipnya dari kita belajar di organisasi. Jadi kalau udah jadi penerima beasiswa KSE itu ada yang namanya organisasinya disebut Paguyuban KSE, itu khusus untuk sektor Untirta namanya Paguyuban KSE Untirta. Tapi kalau di universitas lain itu namanya bisa beda-beda gitu. Jadi aku join di Paguyuban KSE juga diajarin nggak cuma tentang leadership, tapi banyak hal mulai dari komunikasi, terus teamworknya. Karena kan kita ketemu banyak orang dan banyak karakter ya jurusannya. Dari Paguyuban KSE ini nggak cuma berisi dari jurusan aku sendiri, tapi ada dari semua fakultas itu ada di KSE dan disatuin di namanya Paguyuban KSE Untirta gitu. Oke Kak, tadi kan kita udah ngomongin soal skill ya, soft skill, hard skill, dan di KSE ini banyak sekali Kak pelatihannya. Dan apa aja sih Kak contoh-contoh pelatihannya, dan apakah Kak Salsa pernah gitu merasakan dari pelatihan-pelatihan yang dikasih oleh KSE? Oke, mungkin kalau pelatihan di KSE selain soft skill tadi, KSE ini punya program yang namanya Entrepreneur Academy dan Teknologi for Indonesia, atau Entrepreneur Academy ini disingkat biasa kita kenal EA, dan Teknologi for Indonesia ini dikenal biasanya TFI. Dan kedua program ini tipenya itu dia camp, nginep. Jadi nggak cuma sehari dikasih webinar tentang entrepreneur, sehari tentang teknologi for Indonesia itu apa, tapi KSE ini memberikan mereka berupa pelatihannya dalam beberapa hari, itu maksimal 10 hari kalau nggak salah. Dan di situ di Entrepreneur Academy Camp sama TFI Camp itu buat teman-teman di luar sana yang mau apply beasiswa KSE. Kalau kalian misalnya yang punya skill kewirausahaan atau punya usaha dan usahanya baru merintis ataupun baru punya idenya ataupun udah berkembang besar, itu nggak masalah teman-teman, jangan khawatir, join aja buat daftar di beasiswa KSE, karena kalian bakal dapetin yang namanya nggak cuma sekedar materi, tapi akan di mentoring, dibimbing sampai kalian tahu, oh usaha aku kurangnya di sini, oh usaha aku kayaknya bisa di-upgrade kayak gini gitu. Jadi teman-teman nanti kalau punya apapun itu jangan khawatir, kalian bisa kembangin di KSE. Toh ataupun teman-teman yang nggak cuma punya usaha, tapi kalian punya inovasi teknologi, biasanya anak-anak teknik nih ya yang punya inovasi-inovasi, oh saya pengen bikin alat yang seperti ini gitu, atau saya pengen bikin yang namanya inovasi buat Indonesia ke depannya konsepnya seperti ini. Itu jangan khawatir teman-teman, kalian bisa nuangin ide kalian itu gabung di beasiswa KSE, karena
di beasiswa KSE ini kalian bebas eksplorasi apapun, bebas nuangin ide apapun, mau masuk akal ataupun nggak masuk akal idenya, tapi yang penting kalian punya konsepnya jelas, itu bisa banget dikembangin di beasiswa KSE. Karena luar biasa sekali ketika teman-teman punya suatu konsep teknologi for Indonesia ataupun punya konsep buat bikin Indonesia lebih baik, itu udah niat yang mulia ya. Karena kalau kalian punya konsepnya jelas, terus kalian punya bikin alatnya pun manfaatnya jelas, itu bisa dituangin dibikin jadi proposal. Nanti kalian proposal yang udah dibikin itu akan diseleksi di yayasan bersaing sama teman-teman Nusantara. Jadi kalau teman-teman proposalnya lolos, itu sangat luar biasa teman-teman, karena kan kalian ini bersaing sama teman-teman di 35 PTN Nusantara, penerima beasiswa KSE Nusantara, itu seluruhnya sama-sama bikin proposal, sama-sama punya idenya, jadi nanti diseleksi sama yayasan. Kalau kalian lolos ke tahap selanjutnya, itu sangat luar biasa sekali, karena nanti bakal banyak rangkaian kegiatan yang sampai bikin kalian diseleksi. Kalau kalian udah lolos di campnya, itu berarti teman-teman layak buat ngembangin usahanya, buat nerapin idenya gitu. Kalau aku pribadi, aku pernah apply di EA Entrepreneur karena dulu kebetulan punya usaha di bidang makanan, itu bikin pempek. Jadi sempet lolos, cuma nggak sampai ke tahap offline-nya ketika di tahun 2022. Dan ketika di tahun 2023 aku ikut campnya, tapi itu ngedelegasi atau delegasi dari paguyuban dari kampus sebagai perwakilan dari Komdev, itu bawa produk Stikelor. Jadi aku ikut campnya 10 hari, waktu itu kebetulan di Palembang. Karena beasiswa KSE ini campnya itu beda-beda tempat teman-teman. Jadi kalau kalian join sampai lolos tahap campnya itu luar biasa banget. Biasanya ada di Bogor, itu udah pernah terlaksana di Bogor, di Bandung. Kemudian kemarin di Palembang, bisa juga terakhir pengen nanti rencananya yayasan itu bisa kalian sampai ke Bali. Jadi teman-teman 35 PTN Nusantara ini luar biasa nyebarnya dari Aceh sampai ke Papua gitu. Jadi jangan khawatir, mungkin teman-teman bisa keliling Indonesia sekalian dengan sebagai penerima beasiswa KSE gitu. Dan waktu aku itu kebagian di Palembang, kebetulan di Palembang kita di sana kegiatannya nggak cuma dikasih materi, tapi kita juga belajar gimana caranya. Yang pertama, goalsnya adalah produk kita ini bisa bermitra nggak, bisa diterima nggak kalau di wilayah yang berbeda. Karena waktu itu aku dari Cilegon bawa Stikelor dari Serang ya, dijualin, dicoba, ditawarin di masyarakat Palembang, bisa nggak nih? Ternyata di situ aku belajar gimana caranya aku nyampein marketing ibaratnya ya, nawarin produk Stikelor atau produk yang aku punya ini, gimana caranya customer itu tertarik dan kenal produk kita, dan diajarin bahwa bermitra itu nggak cuma dapet konsumen baru, tapi gimana caranya kita bermitra sama pusat oleh-oleh. Karena kan Stikelor ini, kalau yang teman-teman tahu bisa kepoin aja Instagram kita, itu Stikelor Kaloran ataupun produknya salah satu punya paguyuban KSE Untirta, itu Stikelornya berupa camilan dari daun kelor, dan itu kita punya kemasannya luar biasa full print, dan sekarang udah punya sertifikasi halal sampai punya informasi nilai gizinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa produk yang kita kembangin atau usaha yang kita punya itu udah tersertifikasi gitu ya. Jadi aku coba tawarin di pusat oleh-oleh di Palembang, itu banyak, ada yang nolak, ada yang responnya baik. Nah itu gimana caranya kita manage dan kita bisa bekerja sama mitra pusat oleh-oleh tersebut gitu. Kita coba display produk kita di pusat oleh-oleh yang di Palembang itu, ada yang beli atau enggak, dan ternyata sistem bermitra pun ada yang beda-beda. Ada yang bisa sistem putus, ataupun ada yang kalau misalnya produk kita nggak habis atau expired itu dikembalikan ke kita. Tapi kalau sistem putus kan, misal kita ngasih 20 ke mereka, itu kalau habis nggak habis tanggung jawab si pusat oleh-olehnya gitu. Dan ternyata itu jadi bahan baru buat dipertimbangin usahanya, bahwa oh kalau sistemnya putus enak, bahwa produknya nggak kembali lagi ke kita. Tapi kalau misalkan produknya nggak sistem putus, expire, nggak laku, itu gimana caranya biar kita tetap habis produk yang kita punya gitu. Dan aku juga belajar bahwa di sana gimana caranya aku menganalisis bahwa usaha aku nih kalau menurut segi skala paguyuban itu udah luar biasa. Ternyata kalau skala untuk produk lebih besar lagi, produksi lebih besar lagi, itu gimana caranya
tetap produksinya jalan secara kontinu dan usahanya income-nya pun dapet gitu. Jadi luar biasa eksplorasi untuk semua manfaat yang aku dapetin di KSE. Itu benar-benar ngajarin bahwa gimana caranya aku mendirikan usaha, terus gimana caranya daftarin usaha tersebut biar tersertifikasi, gimana usaha yang aku punya bisa semakin berkembang gitu. Oke, keren banget kan guys. Jadi di pelatihan dan juga camp ini tuh kita bisa bertemu dengan besuan-besuan KSE Senusantara ya Kak Betul, ya? betul. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak ya. Apakah penerima beasiswa KSE ini berkesempatan magang ataupun kerja di perusahaan yang bermitra dengan KSE Kak? Oke, mungkin kalau untuk terkait hal ini ya teman-teman gak usah khawatir karena sekarang Yayasan KSE Mbak 4 itu terus berevaluasi juga. Jadi dia sering yang namanya nanyain kebutuhan dari beasiswanya itu apa, dan kebetulan biasanya itu lewat Google Form ataupun pesan kepada yayasan gitu. Nah kemarin-kemarin itu banyak banget teman-teman penerima beasiswa bahwa pengen adain kesempatan magang sih buat para penerima beasiswanya nih kepada perusahaan-perusahaan donatur. Kan seperti ada donatur dari BNI ya, yang sekarang BNI, terus kemudian ada Mandiri, Sekuritas, dan banyak banget donatur lainnya gitu. Jadi kebetulan untuk sekarang teman-teman gak usah khawatir, ketika teman-teman jadi penerima beasiswa KSE, kalian itu bisa magang mandiri ataupun nanti dari perusahaan mitranya juga ngebuka magang buat teman-teman beasiswa KSE. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya Yayasan KSE Mbak 4 sekarang, itu banyak banget kesempatan magang, mulai dari di BNI, terus ada dari Mandiri Sekuritas ataupun dari Cikarang Listrindo. Kebetulan kalau dari Cikarang Listrindo yang kemarin itu banyak banget teman-teman dari teknik yang emang nanti bisa berkesempatan buat magang di sana, ataupun nanti kalau udah punya pengalaman magang kan bisa siapa tahu rezekinya dapat kerja di sana gitu. Jadi ada nilai plusnya ketika kalian mendaftar ke perusahaan-perusahaan yang jadi mitra donatur di Yayasan KSE Mbak 4. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalaupun bukan jurusan teknik masih banyak jurusan-jurusan lain yang emang berkesempatan untuk magang ataupun bisa bekerja di perusahaan-perusahaan mitra. Yang penting ketika teman-teman ingin mendaftarkan magang, dikomunikasikan aja ke paguyuban, kemudian nanti ditanyain ke yayasan, dan nanti bisa teman-teman ketika udah punya pengalamannya cantumin di CV kalian sebagai highlight bahwa teman-teman pernah jadi bagian magang ataupun donatur besuan dari si perusahaan tersebut gitu. Oke, gimana? Terjawab kan pertanyaan Sobat KSE semua? Oke Kak, buat terakhir boleh dong kita minta closing statement dari Kak Salsa. Oke, kalau dari aku sendiri, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton vlog ini. Teman-teman harus lebih banyak lagi eksplorasi nih teman-teman. Jangan takut bahwa kalau kuliah kalian nanti kalau secara finansial belum mampu, banyak sekali beasiswa di Untirta. Salah satunya ada beasiswa Yayasan KSE Mbak 4 atau beasiswa KSE yang teman-teman tahu. Sekarang teman-teman bisa siapin dulu persyaratannya, kemudian dicek lagi persyaratan-persyaratannya, pastiin mulai dari ukuran file dan kelengkapan dokumen lainnya. Kalau teman-teman ada kendala, bisa join di grup per fakultas masing-masing. Jadi di situ ada grup per fakultas ataupun DM aja ke Instagram Paguyuban. Nanti teman-teman bisa nanyain kalau ada kendala administrasi, kendala misalkan persyaratan-persyaratan yang emang membutuhkan pihak kampus, gimana caranya, gimana biar bisa dipermudah, itu langsung aja tanyain ke Instagram kita ataupun join di grup WhatsApp-nya biasanya teman-teman. Nah, kalau terkait persyaratan-persyaratan esai, itu teman-teman bisa sharing aja, nanya-nanya ke penerima beasiswa yang lain, gimana cara tipsnya, atau minta tolong mereka cek esai kalian juga, itu udah bisa banget. Jadi jangan khawatir teman-teman, semua dipermudah kalau teman-teman mau daftar gabung di beasiswa KSE. Dan kalau dari aku sendiri, mungkin banyak banget manfaat yang udah aku terima dari beasiswa karya saya Mbak 4. Gak cuma secara finansial, gak cuma uang per bulan. Kalau kalian ngukurnya secara finansial uang per bulan, mungkin nominalnya nggak lebih besar dari beasiswa lain. Tapi jangan khawatir teman-teman, lebih banyak manfaat buat diri teman-teman ketika bergabung di beasiswa KSE, karena banyak sekali program-program yang didukung oleh yayasan yang buat nambah pengalaman baru ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa. Kayak aku yang pertama pernah ikut camp di Palembang.
Itu luar biasa, aku pertama kali keluar kota gitu ya, nginep 10 hari, Palembang, eksplorasi, jalan-jalan, ketemu teman-teman penerima beasiswa KSE Nusantara dan sharing. Apalagi kampus-kampus Bonafit ya teman-teman, jarang-jarang kita ketemu sama teman-teman yang bisa di luar kampus gitu. Dan kemudian mulai dari public speaking itu juga udah ningkatin banget, terus cara komunikasi baik secara teman kepada teman, instansi ataupun ke stakeholder lainnya, karena ketika teman-teman bergabung di KSE itu nggak cuma ketemu di secara lingkup kampus, tapi teman-teman akan merasakan ketemu di instansi pemerintahan, komunikasinya gimana, kemudian ke masyarakat dan juga ke pihak-pihak kampus, karena ketika teman-teman komunikasi ke secara komunikasi seumuran ke teman-teman gitu ya, itu akan beda ketika kalian menyampaikan aspirasi ataupun berkomunikasi ke pihak kampus ataupun ke masyarakat gitu. Jadi lebih banyak manfaat yang bakal kalian dapat ketika bergabung di beasiswa KSE. Jangan khawatir, ikutin aja tahapan pendaftarannya. Jadi teman-teman nggak usah pusing karena banyak persyaratannya, disiapin pelan-pelan karena pembukaannya pun masih lumayan lama, jadi teman-teman masih banyak waktu dan akan dibantu oleh teman-teman dari paguyuban KSE. Ini itu aja dari aku. Oke, terima kasih Kak Salsa. Terima kasih juga. Oke, gimana guys? Seru banget kan ngobrol-ngobrol seru kita di KSE pada hari ini. Dan semoga dari teman-teman mahasiswa Untirta banyak tahun ini yang mendaftar Amin. beasiswa KSE ya Kak? Iya, betul. Ayo daftar, jangan khawatir pokoknya kalian digabung di beasiswa KSE akan banyak banget manfaat yang kalian dapat, relasi ataupun soft skill, hard skill yang akan kalian ningkatin. Yang penting teman-teman jangan malu buat bertanya ataupun buat komunikasi kalau ada kesusahan-kesusahan gitu. Itu dia segmen Cetar KSE pada hari ini, cerita tentang asiknya rame-rame ngobrol KSE. Buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi mengenai beasiswa KSE, boleh follow sosial media kita yang ada di bawah ini biar gak ketinggalan informasinya, dan juga tunggu episode selanjutnya. Sebelum penutupan aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Paris. Cakep. Pulangnya beli roti isi. Cakep. Maaf ya kalau agak narsis. Aku Haura pamit undur diri. See you Sobat KSE.